Abang Jose dan Bang Yafet. Yeay. Sekarang Bang, kita mau nyapa teman-teman kita. Ada Giri. Halo Giri. Halo. Halo, apa kabarnya? Baik, Kak. Sapa izin apa-apa, baik. Baik. Terus kita mau sapa siapa lagi nih Bang? Alona. Halo Alona. Halo. Alona. Halo. How are you Alona? Baik ya. Oke. Kita sapa joiner. Halo Jainar. Apa kabarnya? Joiner. Kabar. Halo. Halo. Kok Halo. lemas? Apa kabarnya? Baik. Baik. Oke. Belum Coba- makan ya joiner? Hah? Belum makan ya? Nah, kita sapa Badin. Tirza dan Radika itu. Halo Tirza. Tirza. Halo. Apa kabarnya? Baik. Kabar baik, luar biasa puji Tuhan. Kita tanya Elisa lagi. Ayo. Halo Elisa. Halo. Halo. Apa kabarnya Elita? Baik. Baik, puji Tuhan. Terus ada Sisi sama Lovely. Halo Sisi. Halo. Halo. Sepertinya belum siap Bang Jose. Ya. Halo Rere dan Halo Rere dan Randy. apa kabarnya? Baik ya. Oke, kita mulai aja ya Bang Yos ya. Oke. Sebelum kita berdoa dulu yuk. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami bersyukur Tuhan. Sekarang mau mulai minggu ceria kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, menyertai kami, menuntun kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Semangat. Kita mau bersuka cita ini. Oh sukacitaku, sejak Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
Ya, semangat. Ayo kita nyanyi lagu yang kedua, Ada Satu Sobatku. Tetap berdiri ya semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita tutup mata. Ayo kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima
memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid itu Tuhan, supaya kami fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, tidak main-main Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Semuanya coba suaranya dibuka dulu. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Baik semuanya. Baik. Puji Tuhan. Oke, sekarang sebelum Cece cerita sekolah minggu, Cece mau tanya dulu. Terakhir kali kalian terima kasih sama siapa? Terus karena apa kalian ngomong terima kasih? Coba dijawab satu-satu. Dari siapa dulu yang mau jawab? Dari joiner dulu deh. Joiner terakhir ngomong terima kasih sama siapa? Terus karena apa jadi ngomong makasih? Joiner? Dibuka dulu suaranya Joiner. Ayo bingung ya. Coba Radinka sama Tirsa dulu deh. Kenapa, Ceh? Karena orang membantu kita, makanya kita bilang terima kasih. Jadi terakhir Tirsa sama Radinka ngomong makasih itu sama orang yang habis. Kan nggak kedengaran, Ceh. Nggak ada kedengaran, nggak ada suara. Coba tes. Tes. Udah masuk suaranya? Udah ya? tapi Udah masuk ya suaranya ya. Maaf ya. Jadi tadi Radinka sama Tirsa terakhir ngomong makasih karena apa? karena ditolong sama orang. Oh, berarti karena sudah dibantu sama orang jadi ngomong makasih. Iya. Bagus. Coba Gary sama Brian, kapan terakhir ngomong terima kasih? Terus karena apa jadi ngomong makasih? Sama papanya boleh, mamanya boleh, atau sama siapa aja boleh? Sama teman. Sama teman. Kenapa temennya emang? Dia bantu saya. Bantu apa? Bantu pas saya jatuh, dia bantu. Oh, bagus. Gary habis ditolongin ngomong makasih ya. Terus, kalau Jainer apa nih? Kalau dibantuin, Dibantu siapa? Ayo, orang dibantu tua. siapa? Orang tua. Orang tua, karena apa? Karena ditolong. Ditolongnya kenapa Jainer? Misalnya diambilin makanan gitu atau dimasakin gitu, karena apa?
Kalau luka dibantu. Dikasih obat ya sama papa atau mamanya ya. Jatuh. Iya. Oke, bagus. Semuanya ngomong makasih ya kalau sudah habis dibantuin ya. Hebat-hebat ya ampun anak sekolah minggunya. Nah, hari ini Cece mau cerita tentang apa yo? Tolong Kak, screen-nya Kak. Tentang apa ya? Nah, nih. Jadi semuanya bisa lihat ke screen-nya ya. Jadi, suatu hari Tuhan Yesus sama murid-muridnya melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan. Terus, lanjut Kak. Nah, tiba-tiba pas lagi dalam perjalanan itu ada 10 orang kusta teriak-teriak Tuhan Yesus gitu. Ada yang tahu nggak sakit kusta itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah ada yang dengar nggak tentang penyakit kusta? Belum pernah ya? Belum ada yang dengar ya? Nah, penyakit kusta itu penyakit yang parah. Dia itu penyakitnya itu bisa menular. Jadi kayak luka-luka semuanya tuh, luka-luka, gatel-gatel. Terus dia tuh sangat berbahaya. Nah, jadi orang-orang yang kena penyakit kusta itu, mereka itu diasingkan sama keluarganya, sama teman-temannya. Jadi mereka nggak boleh deket-deket sama keluarganya, sama papanya, sama mamanya nggak boleh, sama teman-temannya gitu nggak boleh deket-deket. Jadi mereka kayak ya ada yang diusir, ada yang pokoknya disuruh jauh-jauh, nggak boleh deket-deket sama mereka kayak gitu. Penyakit kusta itu. Nah, jadi mereka ini pas lihat ada Tuhan Yesus, mereka bilang, Tuhan Yesus katanya. Nah, mereka tuh teriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami, katanya kayak gitu. Tapi dari kejauhan, mereka cuma ngomong, Yesus, Guru, kasihanilah kami, kata mereka kayak gitu. Lanjut Kak. Nah, coba lanjut lagi Kak. Kayaknya bukan yang ini deh. Yang ya. Jadi mereka bilang, Yesus, Guru, kasihanilah kami, katanya kayak gitu. Habis itu, pas mereka sudah ngomong kayak gitu, akhirnya Tuhan Yesus lihat mereka. Terus Tuhan Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Soalnya pas zaman dahulu, lanjut Kak. Pas zaman dahulu itu orang yang bisa menyembuhkan orang yang bisa menentukan orang itu udah sembuh dari penyakit kusta itu imam-imam itu. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalian pergi ke imam-imam itu, pergilah, katanya kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang 10 orang tadi itu mereka mau pergi ke bait Allah, mereka mau ketemu imam-imam itu untuk dilihat mereka sudah sembuh apa belum gitu. Nah, jadi 10 orang kusta itu mereka itu percaya sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka meskipun waktu Tuhan Yesus ngomong kayak gitu mereka belum sembuh, tapi mereka langsung pergi ke bait Allah. Jadi mereka masih dalam perjalanan mereka itu mereka masih sakit kusta gitu, belum sembuh, tapi mereka tetap lanjut karena mereka percaya sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka, kata mereka tuh, dalam hati mereka tuh gitu. Jadi mereka tetap pergi ke bait Allah. Lanjutkan. Nah, jadi mereka pergi lari-lari cepat-cepat pergi ke bait Allah, semuanya langsung 10 orangnya tuh lomba-lomba mau semuanya pergi duluan cepat-cepat ke bait Allah gitu. Lanjutkan. Nah, tiba-tiba pas di tengah perjalanan mereka belum sampai di bait Allah, mereka masih di perjalanan, penyakit kusta yang ada di tubuh mereka itu jadi hilang tiba-tiba. Padahal tadinya tuh tubuh mereka itu penuh, dari tangannya, kepalanya, kakinya, badannya, semuanya ada penyakit kustanya itu. Terus tiba-tiba pas mereka masih dalam perjalanan, belum sampai ke bait Allah, tiba-tiba sakit kusta yang mereka alami itu jadi hilang, tiba-tiba jadi sembuh gitu. Nah, kayak gini nih contohnya. Ini cuman contoh aja ya. Tuh, jadi itu yang sebelah kiri itu contohnya tuh ada penyakit kustanya kayak gitu. Nah, terus pas yang sebelah kanannya itu pas mereka masih dalam perjalanan udah kayak gitu, udah sembuh, udah bersih lagi tangannya gitu.
Nah, terus tapi kan tadi ada 10 orang ya yang pergi ke yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan, yang mereka pergi ke Bait Allah itu ada 10 orang. Nah, tapi pas mereka sudah sembuh, yang balik ada berapa? Coba siapa yang bisa tebak ada berapa yang kembali? Kan tadi ada 10 orang tuh. Satu. Sudah disembuhkan. Satu. Ada berapa? Satu. Benar. Satu. Cuman ada 1 yang kembali. Padahal kan ada 10. Tapi yang kembali cuma 1. 9 orangnya kemana ya? Ada yang tahu 9 orangnya kemana? Nggak tahu. Tidak tahu. Gak tahu ya. Nah, jadi 9 orangnya itu nggak kembali ngucapin terima kasih sama Tuhan Yesus. Hanya 1 orang aja yang kembali ngucapin terima kasih Tuhan Yesus. Nah, yang orang yang ini nih, dia bilang, ini cuman gambaran ya. Nah, orang yang ini bilang dia kembali lagi sama Tuhan Yesus, dia kembali. Terus dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, kau baik sekali. Kau sudah menyembuhkan aku, makasih ya Tuhan, kayak gitu. Selanjutnya, Kak. Nah, sampai saking senangnya dia sampai tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia sampai, makasih Tuhan, makasih, kau baik sekali Tuhan, kayak gitu. Jadi dia senang sekali karena Tuhan sudah sembuhkan dia. Dia bersyukur sekali Tuhan Yesus itu udah menyembuhkan dia dari penyakit kusta yang tadi dia alami itu, gitu. Lanjut, Kak. Nah, terus kan tadi cuma 1 yang kembali. Jadi Tuhan Yesus bingung, loh, kok cuma 1? Dia tanya, di mana yang 9 orang itu? Kok cuma 1 gitu yang kembali gitu kan? Tuhan Yesus bingung. Lanjut, Kak. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi karena iman dari si orang yang kena penyakit kusta ini, dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Jadi pas dia minta tolong sama Tuhan Yesus, dia ikutin Tuhan Yesus bilang suruh pergi, dia ikut pergi. Terus dia itu percaya bahwa Tuhan itu pasti bisa menyembuhkan dia. Jadi Tuhan bilang, berdirilah, dan dia kan tadi tersungkur. Jadi Tuhan Yesus bilang, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, katanya gitu. Nah, ayat hafalan buat minggu depan, pendek ya, gak kayak minggu ini, panjang ya minggu ini ya. Ayat hafalan minggu depan nih di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba dicatat dulu ayat hafalan buat minggu depan. Berapa? Dicatat dulu ya, nanti biar minggu depan bisa hafal. Nih. Ayat hafalnya udah dicatat semua? Yang buat minggu depan? Belum, oke, dicatat dulu. Ayat hafalannya pendek ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kan sedikit waktu dulu ya. Kenapa? Udah dicatat semuanya? Kalau sudah dicatat, kasih jempolnya. Udah? Mana nih jempolnya? Kok belum kelihatan? Dicatat di itunya aja ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kata-katanya nanti dicari sendiri di Alkitab ya. Oke. Nah, jadi kita juga kalau misalkan siapa di sini yang biasanya kalau misalkan pagi-pagi itu langsung mengucap syukur sama Tuhan, langsung makasih Tuhan sudah jagain aku dari tadi malam sampai aku boleh bangun pagi hari ini. Siapa yang biasanya selalu bersyukur setiap pagi? Angkat tangannya. Wah, bersyukur semua ya kalau misalkan Tuhan kalau udah jagain ya. Nah, kita juga harus bersyukur kalau Tuhan udah jagain kita. Kita harus bilang Tuhan terima kasih udah menjagain, misalnya udah menjagain Elita dari Elita tidur sampai Elita bangun, udah jagain Joyner, jagain Tirsa, Radinka, Mirel, Gary, Brian, Rere, Randy, Alona, dan kita semua. Nah, jadi kalau misalkan
sudah Tuhan jagain itu, kita harus bersyukur. Jangan kita seperti yang 9 orang tadi itu. 9 orang tadi itu kan mereka sudah Tuhan sembuhkan, tapi mereka nggak berterima kasih sama Tuhan. Mereka langsung pergi aja gitu, nggak ngomong sama Tuhan, makasih ya Tuhan gitu, nggak, langsung pergi aja. Kita harus bersyukur kalau misalkan Tuhan udah sembuhkan kita, misalkan kita habis lagi main, kita tuh habis lagi apa gitu, kita harus bersyukur karena Tuhan udah jagain kita, udah sertain kita. Oke semuanya? Oke. Nah, nanti ayat hafalan minggu depan dihafal ya. Oke, ayat hafalan minggu depan dihafal, oke? Oke. Sekarang Cece mau cek dulu deh yang ayat hafalan yang minggu ini. Siapa yang mau duluan hafal ayat hafalan? Elita. Radinka dulu ya sama Tirsa. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan Tuhan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oke, keren. Saya. Coba Tirsa dulu biar sekalian. Sabar. Habis Tirsa Joinar. Keluaran pasal 14 ayat 13 yang berbunyi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oke, keren Tirsa. Coba Joinar. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab hari ini kamu Sebab orang Mesir. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Coba untuk selama-lamanya. Coba ulang sekali lagi Joinar, pelan-pelan ya. Keluaran pasal 14 ayat 13. Pasal 14 ayat 13. Bunyinya, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oke, keren. Elita, oke. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oke, keren Elita. Siapa lagi? Ayo yang hafal angkat tangannya. Gary, ayo Gary. Keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya
hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oke, keren, Gary. Ada lagi yang hafal? Siapa yang hafal? Rere, Randy? Kok malah sembunyi, Randy? Ada lagi? Sisi, Lovely? Oke. Makasih ya buat semuanya yang udah hafal ayat hafalannya. Nanti yang minggu depan dihafal lagi ayat hafalan yang tadi baru dikasih, oke? Oke semuanya? Kasih jempolnya. Oke. Jo ya. Oh iya, salah ya. Lupa cek. Oke, kita sudah Cek. mendengarkan firman Tuhan ya Bang Jose ya. Iya. Tadi apa sih firman Tuhannya tentang apa? Tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Kenapa dia? Dia ditolong Sakit Tuhan. disembuhkan, tentang orang sakit disembuhkan. Ya Dan bersyukur orang kepada tidak Tuhan karena sudah disembuhkan. Oke. Jadi intinya kita harus selalu berterima kasih dan bersyukur. Gitu ya? Iya, iya. Ya. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan. Semuanya disiapin persembahannya. Nanti dikasih ke mama papanya. Kalau belum ada nggak apa-apa. Kayak kita sambil nyanyi hari ini. Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Mari Bang Jose pimpin kita persembahan dan pulang. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini agar bisa berguna untuk minggu ceria Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai berjumpa di depan. Dadah. Selamat Dadah hari semua. Minggu. Dadah. Dadah. Ya, kita mau berdoa buat mengakhiri sekolah minggu kita. Oke, silakan Ceh. Ayo semuanya kita berdoa dulu ya. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengerti Tuhan. Berkati Tuhan untuk persembahan yang akan sudah kami berikan Tuhan. Engkau yang berkati persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yeay,
kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye.